Kalau bisnis model kampas itu sebetulnya formula awal untuk memulai bisnis. Kalau itu terus nanti digunakan juga ketika bisnisnya sudah jalan. Terus ternyata biaya marketing bulan sekarang itu terlalu tinggi, over gitu. Terus ini stok di gudang itu menipis tapi uangnya kemana nggak ada gitu. Selatan berisik, semakin berisik, semakin asik. Oke, welcome back to my YouTube channel Selatan Berisik, semakin berisik, semakin asik. Kenalin dulu lah. Perkenalkan, nama saya Eki Pebi Krismawan. Nah ini dia itu ketua umum DPD FKP ya? Betul. Jelasin periode berapa itu teh? Periode kedua Periode sebetulnya ya. Karena kan FKP itu ada di Kabupaten Bandung dari tahun 2017 kalau nggak salah. 2017 dulu Tuan Eki ini masih member kayaknya. Oh bukan, saya udah jadi wakil. Oh udah wakil. Jadi bisa dikatakan salah satu founder dari FKP Kabupaten salah Bandung. Satu founder, ya. Pantesan. Ya. Nah FKP ini artinya apa sih? Forum Kewirausahaan Pemuda. Nah, ya. Jadi FKP ini binaan dari Kemenpora karena kalau kita merujuk ke SK awal, jadi FKP itu sudah ada di Indonesia dari tahun 2010. Diresmikannya itu di Anyer, Banten. Dan FKP ini adalah salah satu forum yang diakui oleh Kemenpora dan dibina langsung oleh Kemenpora juga gitu. Udah berapa member kalau sekarang? Kalau untuk Kabupaten Bandung per tahun 2022 akhir itu setelah saya cek di sekretariat kurang lebih ada 500 member. 500 member itu tuh daerah kabupaten semua? Iya betul. Daerah kabupaten. Karena kan FKP ini ada di semua wilayah. Semua wilayah? Iya. Dari mulai kota dan kabupaten. Kemarin juga per akhir Desember 2022 diresmikan 27 kota kabupaten di Provinsi Jawa Barat sudah ada Forum Kewirausahaan Pemuda. Oh, Forum Kewirausahaan Pemuda ya. Dan ini jadi ketua udah 1 tahun sekarang berarti dari 2001. Ya, dari 2021. Ya. Kenapa tertarik jadi apa yang pegang FKP Kabupaten Bandung? Sebetulnya seperti ada ada beban moral yang harus saya tuntaskan, dalam artian ketika saya membuat sesuatu, membuat sebuah forum, terus karena bukan tidak ada figur mungkin ya teman-teman memilih saya gitu, karena kan pemilihannya itu bukan secara demokrasi ya. Jadi demokrasi sih pemilihannya, cuma langsung dipilih langsung gitu. Atau memang karena sosok Eki ini seorang pengusaha? Enggak juga, karena saya kan masih belajar. Jadi FKP ini sebetulnya tempat belajar gitu, tempat teman-teman atau anak-anak muda membangun bisnisnya gitu. Karena di FKP ini kita tidak banyak membicarakan tentang omset, modal, tapi lebih ke jejaring gitu. Bagaimana kita di FKP bisa mendapatkan jejaring agar usaha yang sedang kita jalankan itu bisa scale up gitu. Oh iya, dari mulai strateginya gimana ya, itu suka ada workshop kayak gitu? Suka ada workshop atau coaching, terus ada inkubator bisnis juga. Cuma bukan dari FKP sebetulnya mah, tapi dari kementerian-kementerian ataupun dari lembaga swasta yang lain. Tapi dengan kita gabung di FKP, mungkin kita bakal tahu informasi yang disebarkan gitu oleh pihak dinas, kementerian ataupun lembaga swasta gitu. Oh, terakhir pun saya ikut Bali Creative Industry Center itu karena dapat info dari grup FKP Indonesia gitu. Oh, pusatnya dari pusatnya. Ya, dari pusat. Itu emang di Bali. Kalau tidak pandemi, kemarin saya harus wisuda di Bali karena pandemi terus dan berbagai hal lainnya. Online. Jadi online. Zoom meeting ya. Oke. Itu range kebanyakan range dari umur berapa sih itu yang ikutan jadi FKP? Di FKP ini kita mengikuti peraturan pemerintah tentang Undang-Undang Kepemudaan bahwa untuk anggota ataupun pengurus FKP itu maksimal di umur 30 tahun gitu. Oh, maksimalnya 30 tahun. Oh, saya belum masuk kayaknya Ki. Soalnya masih 20. Oh, boleh. Sangat boleh itu. Sangat boleh ya. Kebanyakan di bisnis apa sih? Kalau di FKP yang belajar bisnis tuh? Kebanyakan di kuliner, hampir 60% kuliner, terus passionnya di 25%. Terus sisanya itu di jasa. Di jasa ya? Oh.
Ada nggak yang dari misalkan dia seorang yang member dari tahun 2017 sampai sekarang gitu dan usahanya pun melesat gitu kayak gimana? Ada nggak member kayak gitu? Ada sih beberapa, cuma mereka tidak meneruskan lagi aktif di FKP mungkin berbagai hal karena kepentingan bisnis juga gitu. Kepentingan bisnis. Saya pun merasakan gitu dampak dari kehadiran FKP di Kabupaten Bandung gitu. Dengan waktu itu saya bergabung menjadi pengurus di FKP, terus saya dapat permodalan dari kementerian, terus dapat kejuaraan, terus dapat penghargaan dari pihak pemerintah ataupun dari pihak swasta gitu. Oh iya. Nah ini untuk FKP kan butuh apa? Butuh untuk membuat event, agenda jadwal pelatihan, coaching. Itu pernah nggak minta bantuan ke pemerintahan atau kayak minta dana lah ke pemerintah? Apa itu gampang atau gimana? Oh, kalau untuk permintaan dana ke pihak pemerintah ataupun swasta kita belum pernah ya. Cuma lebih ke kerjasama. Misalkan dinas ingin mengadakan pelatihan kewirausahaan pemuda dengan tema misalkan digitalisasi marketing. Ya, paling kita dari FKP itu membantu pemerintah untuk memilih narasumber, terus menyiapkan opsi-opsi narasumber, terus mencari peserta agar kegiatan yang dicanangkan oleh dinas itu bisa sesuai dengan keinginan ataupun sesuai dengan target agar pelatihannya itu bisa bermanfaat dan mendapatkan feedback yang baik. Oh, berarti ini lebih FKP ini lebih ke ya, personal ya, tidak ada kaitan dengan pemerintah ya? Sebetulnya kalau kita itu di bawah Kemenpora dan seharusnya juga dari pihak dinas terkait itu ya membina kita gitu. Pembinaan itu udah ada, cuma dari segi permodalan ataupun untuk dana operasional kita masih mandiri gitu, secara kolektif ya. Secara kolektif ya. Sejauh ini yang dirasakan di FKP apa sih kesulitannya atau yang belum benar-benar bisa sampai orang-orang tuh benar-benar tahu FKP tuh buat wadah bisnis atau gimana itu yang menjadikan sulit buat sosialnya? Sosialisasinya karena kan kita itu sebagai forum rintisan ya, terus mungkin banyak orang yang belum mengetahui FKP karena memang sosialisasi yang dilakukan oleh FKP pun sendiri gitu dari pusat ataupun dari pihak provinsi itu tidak masif gitu. Tidak masif. Ya kita hanya fokus di daerah saja di Kabupaten Bandung. Terus untuk kepengurusan kita udah tersebar di beberapa kecamatan dari mulai ujung Kecamatan Rancabali sampai Kecamatan Nagreg. Terus kita pun sedang membuat sebuah pilot project yang mana kita akan hadir di beberapa kecamatan. Contohnya sekarang ada di Kecamatan Ranca Ekek. Oh, itu lebih jauh ya? Iya, jadi dari jauh dulu sengaja. Enggak, karena kan ada permintaan gitu dari teman-teman pemuda wirausaha di Kecamatan Ranca Ekek. Mereka pengen FKP itu hadir di tiap kecamatan, ya kita bantu fasilitasi gitu. Oh, ini base-nya tempat ngumpulnya di mana? Untuk sementara masih di tempat saya kerja gitu. Karena memang di daerah Soreang gitu. Ya, di daerah Cangkuang, di pedesaan ya. Kita belum mempunyai sekretariat secara umum gitu, itu pun hanya numpang alamat saja sih, di alamat saya. Jadi kebanyakan kalau ngumpul kita paling di coffee shop ataupun di tempat-tempat usaha teman-teman gitu. Oh iya. Itu beban moral menjadikan Tuan Eki ini ingin memperkenalkan FKP lebih luas karena melihat wadahnya emang untuk pengusaha-pengusaha anak muda di sini emang masih kurang ya. Sebetulnya sudah ada. Terus ketika kita hadir pun ada perdebatan yang cukup unik gitu ya. Karena ada penolakan karena di dinas tersebut sudah ada organisasi tentang kewirausahaan pemuda juga. Tapi karena kita dibantu dulu oleh Kamar Dagang dan Industri Kabupaten Bandung ya sama Kadin, jadi akhirnya FKP itu ada dan dilantik resmi waktu 2017 itu oleh pihak pemerintah dan dibantu oleh Kadin. 2017 sampai 2023 hampir 5 tahun ini ya? Iya. Hampir 5 tahun. Saya belum benar tahu spesifikasinya kenapa Tuan Eki ini benar-benar bisa nyebur ke sini gitu. Apa emang karena dulu pas itu emang suka usaha juga atau gimana? Atau karena kenalan dari organisasi atau teman kuliah? Saya waktu itu diajak oleh teman saya yang namanya Gina waktu itu untuk membuat FKP di Kabupaten Bandung karena waktu itu kan diajak untuk gabung ke FKP Kota Bandung. Kita nggak boleh gabung karena harus sesuai dengan KTP. Oh, harus sesuai dengan KTP. Ya, jadi
ya opsi terakhirnya kita harus membuat FKP di Kabupaten Bandung gitu, karena forum ini mungkin bisa menjadi sebuah wadah alternatif bagi wirausaha muda yang ingin memulai berwirausaha, karena ya di FKP ini kita sama-sama belajar lah. Berarti yang salah satu member mah orangnya. Ya, Salah satu tapi member. dirinya jadi gimana gitu. Salah satu member di FKP sebenarnya saya nih yang udah nggak ada, dan karena saya kesana kemari jadi nggak meneruskan, dan ini ternyata si wadah ini tetap ada, kuat gitulah konsistensinya, karena mungkin ada kehadiran Pak Ketum nih. Wah enggak, karena kan memang kolektif sih gerakan ini. Kolektif ya, lebih kuat ya kalau kolektif ya, emang. lebih kuat. Oh. Sejauh ini apa sih hal yang paling mendapat istilahnya mendapat sesuatu yang menyenangkan dari FKP ini apa sih? Misalkan gue dapat relasi, gue dapat hal yang unik, misalkan ada usaha yang aneh atau apa? Ya kebanyakan saya bisa mendapatkan ide dari teman-teman wirausaha lain di daerah yang lain gitu, terus bisa sharing ataupun kerjasama secara langsung. Terus saya pun karena gabung di FKP bisa mendapatkan seperti suntikan modal ya dari kementerian, terus mendapatkan penghargaan dari pihak pemerintah juga. Terus saya pernah ikut sebuah perlombaan waktu itu wirausaha baru Jawa Barat, dan alhamdulillah saya terpilih menjadi wirausaha muda pendatang baru gitu waktu itu. Ada nggak seorang pengusaha yang dia membuat produk yang nyeleneh gitu sampai bisa sampai booming gitu, ada nggak? Apa itu yang anak muda itu sejauh ini? Ada sih waktu itu dia itu produksi panahan ya, archery. Oh, archery. Kang Yazid namanya. Oh Yazid, ya. Dia dari Pamengpeuk ya? Ya dari Pamengpeuk. Banyak sih sebetulnya, cuma saya kurang ke monitoringnya karena dulu itu kan saya jadi wakil ketua, jadi saya tidak konsen karena kan waktu itu saya lebih fokus untuk karena bisnis saya waktu itu belum settle, terus saya masih ngurusin skripsi juga. Susah nggak sih buat ngatur kegiatan di FKP ini atau gimana? Kan kayak gitu juga kuliah. Ya sekarang kuliah. Kuliah lanjutin S2 tambah usaha OG itu. Ya. Karena kan untuk operasional dari FKP ini itu fleksibel sih sebetulnya, jadi tidak mengikat keseluruhan gitu, karena memang forum ini dibuat sesimpel mungkin. Kalau untuk versi kita di Kabupaten Bandung ya, terus kita pun tidak menarik ke tiap anggota gitu untuk bayar uang kas, enggak sih. Nah itu tuh kalau buat di sini para pengusaha muda yang ingin gabung sama FKP gimana itu registernya? Registrasinya bisa hubungi kita di Instagram ya, FKP Kabupaten Bandung, terus isi formulir. Terus ya teman-teman pun jangan berharap lebih gitu dari FKP, karena kita tidak bisa menjamin teman-teman bisa dapat fasilitasi dari pemerintah ataupun bantuan dana dari pemerintah, karena memang forum ini sebetulnya hanya untuk tempat sharing, tempat berkumpul, tempat berbagi Dibantu ide. scale up juga ya. Ya paling bisnisnya. secara ngebantu, misalkan cara nge-branding itu seperti apa, cara personal branding itu seperti apa gitu. Terus usahanya itu pengen diliput, kita harus bagaimana gitu. Nah iya. FKP ini tiap bulan suka ada acara. Kalau untuk acara kita karena kan dulu itu saya diresmikannya itu pas pandemi ya, jadi kebanyakan lewat Zoom meeting. Terus program-program selama pandemi itu paling ya ikut pelatihan secara lewat Zoom ya atau lewat Google Meet. Untuk setiap bulan paling per 2 bulan sekali kita ngebantu dinas-dinas terkait untuk pelatihan kewirausahaan pemuda ya. Terus seperti untuk bantu promosi teman-teman itu lewat bazar yang diadakan oleh pihak kedinasan ataupun oleh swasta. Pokoknya si bazar tersebut yang tidak mengeluarkan uang bagi teman-teman ya kita melibatkan teman-teman dari anggota. Itu bisa gitu. Anggotanya tanpa ada bayar ya. Target dan rencana we menu paling deket naon FKP, paling dekat apa FKP? Kita akan membuat sebuah program visit ke tempat-tempat usaha teman-teman dan ngebantu untuk endorse produk teman-teman gitu. Oh iya boleh. Ini boleh juga nih di podcast gue nih. Boleh. Boleh Selatan Berisik. Ya Mau besok. tuh produknya? Besok lah. Ya, nah ini kan FKP gimana sih caranya buat setiap daerah itu tahu lah FKP itu ada, apakah ada rencana tiap daerah, misalkan di daerah sini ya, daerah Ranca Bali, daerah Bale Endah gitu, ke daerah-daerah itu ada rencana? Sebetulnya kemarin kita udah membuat rencana untuk roadshow FKP ke 8 dapil. 8 April ya. Ya, cuma
tetap gini kan, ketika mau buat sebuah kegiatan teh harus dengan uang. Nah itu. Nah, makanya kita tunda dulu rencana tersebut sambil menunggu adanya investor ataupun adanya donatur agar kegiatan roadshow ini bisa terlaksana. Gitu. Oh iya iya. Nah ini misalkan apa? Kan itu dapil 8 moal disangka barang gitu, jeung partai gitu. Oh enggak, bejakeun we dah kita mah nyalon. Oh iya ya. Bisnis sarua gitu sangkana. Enggak, kita mah tidak ada kepentingan politis ya. Jadi kita lebih fokus untuk betul-betul belajar bisnis, belajar scale up bisnis, terus bagaimana agar bisnis ini bisa bertahan di 2 ataupun 3 tahun ke depan. Rencana pun kita di pertengahan tahun itu akan bekerja sama ya dengan dinas ataupun swasta untuk membuat sebuah inkubator bisnis. Oh. Jadi inkubator bisnis ini untuk mengukur bagaimana bisnis kita itu akan bertahan lama atau tidak gitu. Oh iya benar. Ya terus bisa menganalisa trial dan error gitu, di bisnis yang sedang kita jalankan. Yang dijalani ya. Ya. Apa itu teh disebutnya teh rencana bisnis mungkin ya? Lebih Bukan. kepada- Oh? Jadi inkubator ini lebih fokusnya untuk mengukur, mengevaluasi dan melakukan sebuah evaluasi gitu. Ini dari bisnis ya kan misalkan gua nih mau bikin warung ya, warung kopi dan warung kuliner makan itu. Terus gua tuh belum tahu daerahnya ini ya. Ini teh bakal rame atau enggak, gimana sih cara ngerisetnya itu? Bisa dengan BMC ya, bisnis model kampas yang paling mudah. Bisnis model kanvas. Iya. Terus di BMC ini ada beberapa sub bidang yang harus diisi, misalkan target market. Nah, itu. Target market dari usaha yang akan kita jalankan, terus minatnya apa saja gitu. Terus si target market kita itu lebih spesifik, terus kita pun bagaimana misalkan cara terhubung usaha yang kita jalankan itu dengan calon konsumen gitu. Terus kita pernah bekerja sama dengan siapa saja itu dimasukkan di BMC. Bisnis model kanvas. Ya, itu nah, kalau misalkan gini kan usaha kuliner ya di satu daerah kuliner semua. Apakah bisa kita membuat hal yang baru gitu di situ tuh apa? Bisa aja asal usaha kuliner yang akan kita buat itu ada faktor pembeda gitu dengan kuliner yang sudah ada. Tapi emang ngaruh gitu kayak misalkan ini udah hokinya di sini mah emang buat ranah kuliner ya udah kamu jangan berani-berani misalkan di situ jual buka naon gitu. Passion gitu. Passion kayak alat-alat gunung istilahnya lah kayak gitu. Bisa aja karena kan misalkan contohnya saya gitu agak nyeleneh gitu ya ngebuat toko di coffee shop. Nah kayak gitu. Ya. Karena kan kalau coffee shop itu kebanyakan orang-orang yang suka naik gunung, mereka suka ngopi juga gitu. Terus ya sambil mungkin belanja lah. Kalau dianya mau gitu. Oh bisa ya? Bisa. Bisa. Itu jomplang pisan sebenarnya namanya. Ya jomplang, jauh pisan. Terus kan kita ingin ada faktor pembeda gitu. Oh, faktor pembeda ternyata boleh. Soalnya ada juga ya trik gitu ya. Kayak misalkan di kuliner itu kan semuanya kuliner, makanan semua, tapi minumannya agak kurang di situ teh. Kita bisa membuat peluang ya celah bikin minuman kayak gitu. Nah, semua diajarin ya. Strategi-strategi gitu. Bukan diajarin sih, lebih ke sharing karena kita itu ya bukan mentor, terus kita bukan dosen, bukan guru. Oh, berarti setiap ada coaching atau workshop dari FKP mengundang narasumber yang sudah berpengalaman juga nah, kayak seperti gitu. itu. Seperti itu ya cara sharingnya. Nah ini buat yang baru-baru nih, para pengusaha baru gimana nih? Sharing lah buat misalkan optimis dari mulai bukanya gimana atau riset untuk usahanya gimana. Kayak gini di daerah sini lah ya, kuliner kayak kopi gitu, tapi suasana si tempatnya tuh masih kurang masyarakat yang aktif itu, agak terlihat sepi gitu lah gimana? Misalkan kayak gitu. Paling ya dievaluasi gitu rencana bisnisnya, terus kita coba tingkatkan sistem marketing juga gitu, terus kita lihat kenapa orang masih pengunjung itu masih kurang ya ke tempat usaha kita gitu. Jadi dilihat apakah harganya terlalu mahal ataupun dari segi rasanya itu masih kurang gitu. Kan itu bisa ada beberapa hal ya, tinggal dievaluasi aja sih. Kita bisa nyesuaiin juga ini ya target marketnya di sini budgeting orang-orangnya mampunya segimana kayak gitu. Apa? Bisa menyesuaikan atau mereka yang ikut aja? Bisa menyesuaikan sebetulnya karena kan
semahal apapun produk yang akan kita jual, ketika kita menemukan sebuah konsumen yang cocok dan pas, pasti akan membelinya. Ya, akan membelinya. Tapi pas datang, aduh kemahalan deh. Nah, kita harus bisa menyesuaikan ya. Nah berarti itu bukan market kita. Oh, itu bukan market kita. Oh. Karena kan setiap usaha itu pasti menghasilkan sebuah produk ataupun jasa. Jadi kalau misalkan dari produk menjual tas dengan harga 500.000, terus orang itu datang ingin membeli tas, terus kita kasih tahu harganya 500.000, nggak jadi ya, kemahalan. Terus ada datang lagi 500, murah ya gini kan tasnya gitu kan. Oh, berarti target kita belum pas kalau gitu ya. Kan setiap produk dan setiap jasa itu pasti ada pembelinya atau peminatnya. Ya. Berarti itu tidak bisa ditebak ya kalau hal kayak seperti itu. Nggak bisa ditebak karena kan dalam segi misalkan di bisnis fashion seperti saya ya. Jadi awalnya saya nyari target marketnya itu kelas menengah ke bawah. Ya. Terus karena ada kepentingan dari segi branding, terus awareness brand juga, terus kompetitif dari bisnis yang saya jalankan. Jadi saya memilih marketnya itu menengah ke atas. Oh, kebanyakan dari para pembisnis di FKP ini mereka lebih kebanyakan offline atau online shop? Online dan offline, tapi hampir 60% online. Karena di online ini kan dari segi costnya juga lebih rendah. Lebih rendah ya? Iya. Oh, lebih ke online shop ya kebanyakan ya? Karena kan di online itu marketnya luas, Kang. Market luas banget ya? Luas. Seluas harapan. Anjay, seluas harapan Minangnya. Berarti masih banyak ya orang-orang yang aktif di FKP itu ya? Masih banyak, cuma dari segi kepengurusan kita hampir 90% itu orang baru. Orang baru sekarang di tahun ini? Iya. Tahun ini, oh. Karena saya ingin ada sebuah Perubahan? keberlanjutan gitu, bukan hanya perubahan. Jadi bukan hanya perubahan tapi keberlanjutan. agar generasi baru. selanjutnya itu bisa terus konsisten gitu, terus bisa mempertahankan FKP, terus FKP juga ingin memberikan sebuah dampak positif bagi wilayah Kabupaten Bandung, khususnya di bidang kewirausahaan pemuda gitu. Kewirausahaan pemuda ya. Nah itu kebanyakan dari anak-anak sekolahan atau umum? Kebanyakan masih yang kuliah gitu. Oh, ada yang kuliah semester 4, semester 6. Kebanyakan kuliah ya. Wanita, cowok? Kebanyakan cowok, terus kebanyakan pun di FKP hampir 35% anggota kita itu belum mempunyai usaha. Oh, masih pengen tahu gitu ya? Ya pengen tahu. Pokoknya bebas. Pokoknya ketika ada orang yang masih minat ingin berbisnis gitu, boleh gabung. Terus alhamdulillah gitu ya, pengurus dulu pun mereka bisnisnya pada lancar gitu. Yang awalnya itu belum punya usaha, terus usahanya sekarang udah settle gitu, udah bisa menjual produknya ke berbagai daerah di Indonesia gitu. Nah inilah apa maksudnya, tidak semua orang yang punya usaha boleh gabung di sini ya. Tapi yang orang yang tidak punya boleh, kita terbuka karena yang kita belum pun punya usaha juga bisa. Pokoknya asal usianya itu maksimal 30 tahun. Maksimal 30 tahun. Kalau udah 30 tahun nanti teman-teman bisa gabung ke HIPMI. Oh, gitu. Ke HIPMI yang lebih ini ya. Ya, terus kalau udah 50 tahun gitu kalau nggak salah atau 40 tahun bisa gabung ke Kadin gitu. Oh, ke Kadin. Jadi berjenjang. Gitu. Berjenjang ya. Oh, di FKP ya. Jadi buat kalian yang baru masih bingung gimana sih caranya awal membuka usaha, marketnya gimana, nge-manage-nya gimana, ya udah kalian bisa gabung di FKP ya, langsung ke kontak ini aja ya. Iya, di Instagram. Langsung DM aja buat minta nomor WA-nya. Oke, Tuan Eki segitu dulu mungkin ini pesan-pesan dan suka duka di FKP selama 5 tahun ini. Suka dukanya kita 2000 berapa ya, 2018 atau 2019 itu dapat dana hibah. Nah, cuma nggak kita ambil. Kenapa nggak kita ambil itu kan? Tadi bilangnya kita susah dalam mencari modal, tapi udah dapat. Ya karena legal aspek kita itu dari pusatnya itu belum ada fiksasi gitu. Waktu itu masih ada dualisme ya, jadi kita untuk mencairkan dana hibah pun udah terlambat. Ya udah, berarti itu bukan rezeki kita gitu. Oh iya. Enggak sih. Jadi intinya kita pernah dapat dana hibah cuma tidak dicairkan. Oh gitu. Karena legal aspeknya masih bermasalah. Tapi kalau sekarang kepengurusan yang sekarang alhamdulillah dari pusatnya itu lancar gitu, dari provinsi pun lancar gitu. Kalau semoga dapat lagi ya. Amin, semoga dapat dana hibah lagi ya. Dukanya apa nih?
Dukanya jadi gimana ya? Setiap ada kegiatan, terus setiap ada kesempatan, kadang-kadang ya saya sebagai ketua gitu ya, jadi masih kena ngodok saku lah intinya. Oh, dari uang sendiri ya. Bukan duka sih, jadi itu hanya berbagi informasi aja gitu. Masih dari Ya. dana sendiri ya. Ya bukan dari dana sendiri. ini pun bukan dalam artian saya menjual kesedihan, tidak. Iya. Tidak. Jadi ini hanya sebatas Mandiri informasi lah, ya. masih mandiri Jadi kita gitu. masih kolektif. Masih Kalau kolektif misal dan mandiri gitu. kemarin pun ada pelatihan dengan Shopee Indonesia, kita pun dengan teman-teman kolektif gitu untuk mengadakan dari mulai gedung dibantu oleh dinas, terus dari mulai konsumsi oleh teman-teman gitu. Dan mungkin di bulan Februari sebelum memasuki Ramadan kita bakal ada pelatihan bekerja sama dengan agensi TikTok Shop. Oh, TikTok Shop. Itu udah berapa? Itu banyak juga ya beberapa brand yang udah Ya, submission bekerja sama dengan FKP ya. Alhamdulillah sih udah banyak, udah adalah beberapa gitu. Kalau untuk kerjasama dengan brand kita masih terbatas. Paling support dari kalau untuk kegiatan itu paling support dari usaha teman-teman aja. Usaha yang teman-teman tergabung. aja, ya. Nah ini sampai sekarang yang terjauh misalkan FKP ini dari kabupaten mewakili Kabupaten Bandung pergi kemana itu buat bikin workshopnya yang paling jauh atau yang paling greget gitu gimana? Pernah? Ini bikin workshop keluar kota gitu atau gimana? Oh, atau diundang gimana gitu buat acara gathering gitu paling besar gitu FKP. Paling waktu itu ke Jogja tahun 2018 kalau nggak salah. Itu seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia, terus kemarin pun ada di tahun 2020 atau 2021 ya. Sama lokasinya masih di Jawa Tengah waktu itu. Ini seperti pergerakan senyap ya. Padahal banyak itu pergerakannya ya. Ada kita gitu. Kalau FKP ini sebetulnya udah tersebar di semua kota dan kabupaten di Jawa Barat khususnya. Di daerah lain pun ada, udah sampai Papua juga ada. Oh, udah sampai Papua juga ada ya. Itu besar banget mungkin acara pas di Jogja berapa ratus orang. Kurang lebih ada 500 orang 500 pengurus orang, ya. dari semua wilayah. Ini aja pesan-pesan buat anak muda yang mau gabung atau usaha gimana tuh optimismenya kan Kang Eki juga ini seorang pengusaha guys. Wah bukan, saya masih belajar. Oh, bohong. Belajar menjadi Dia itu wirausaha emang muda. senang merendah orangnya tuh low profile. Enggak, saya masih belajar. Jadi intinya sih kalau kita ingin memulai usaha harus yakin dengan apa yang sedang kita jalankan, dan ternyata usaha itu bukan hanya perkara modal, tapi bagaimana kita membuat sebuah strategi dari usaha yang sedang kita jalankan. Terus kita pun harus melek digitalisasi karena di zaman era digital sekarang ternyata target market itu lebih luasnya itu di online. Setiap produk ataupun jasa yang kita hasilkan pasti akan menemukan pembeli atau pelanggan yang aware terhadap produk kita gitu. Itu bisa dilihat nggak kalau misalkan saya buka kuliner ya. Terus jangka waktu 3 tahun anjir bisnis orang tuh maju-maju. Oh bisa, itu bisa dilihatnya itu di laporan tahunan, terus jumlah penjualan di akhir tahun biasanya kelihatan gitu. Oh Itu yang ternyata disebut bisnis model kanvas tuh itu. kalau bisnis model kampas itu sebetulnya formula awal untuk memulai bisnis. Kalau itu terus nanti digunakan juga ketika bisnisnya sudah jalan. Terus ternyata biaya marketing bulan sekarang itu terlalu tinggi, over gitu. Terus ini stok di gudang itu menipis tapi uangnya kemana nggak ada gitu. Berarti cari ada jangka waktunya nggak misalkan kita usaha nggak 10 tahun mah itu tengah up itu mending lebih baik ganti atau gimana itu? Saya pun pas 3 tahun belum nge-up sih usahanya. Oh gitu. Karena kan modalnya kan 3 tahun kurang, jarak 3 tahun? Kurang karena kan saya modalnya hanya 700.000 dulu. Oh ya dari 700.000. Nah ntar itu dibicarakan di sesi 2 ya, part 2 ya. Nah, oh berarti itu nggak ada rentan jarak waktu ya sebenarnya? Nggak bisa ditentukan sih. Terus ketika kita pun membuat sebuah barometer terukur, bisnis kita itu bisa scale up ataupun besar di tahun berapa itu tidak bisa ditentukan karena tergantung ketekunan ataupun keinginan kita untuk membesarkan bisnis tersebut. Oke. Nah udah segitu aja mungkin pesan-pesannya atau ada lagi? Paling pesan-pesannya saya ada tambahan bahwa pemuda itu adalah aset pembangunan bukan beban pembangunan. Peradaban buat masa depan juga. Nah itu peradaban bagi masa depan. Terus
orang bisnis itu ternyata hidup dalam ketidakpastian. Dalam artian ketidakpastian mental ya. masa depan, ketidakpastian penghasilan dan ketidakpastian jodoh gitu. Ujungnya dia curhat terus nih. Enggak curhat, jadi memang berdasarkan pengalaman. Berdasarkan pengalaman ya. Karena waktu kita tercuri untuk bisnis, untuk fokus ke situ. Ke bisnis, karena di bisnis ini kita pun ikut membantu hajat hidup orang banyak. Iya betul dan bisa bermanfaat bagi orang banyak juga ya. Ya betul. Terutama itu ya harus ada diselipi kayak sedekah kayak gitu kan betul. ya, gitu ya kayak ngebantu orang-orang yang nggak mampu mungkin kayak gitulah. Itu bisnisnya dari sisi ininya ya, sisi yang nggak terlihat ya. Itu nggak terlihatnya seperti itu. Nah oke, segitu dulu dari penjelasan sharing kita mengenai forum kewirausahaan pemuda ini. Buat kalian yang mau gabung langsung DM aja di Instagramnya ini ya. Di Instagramnya FKP Kabupaten Bandung. FKP Kabupaten Bandung. Oke, jangan lupa like, comment, and subscribe di channel YouTube-nya Selatan Berisik. Semakin berisik, semakin asik. Oke, bye.